Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis ternyata mempunyai sekutu pula dari bangsa manusia. Siapa saja mereka? Dalam channel AJS Misteri kali ini, kita akan membahas tentang percakapan Rasulullah dengan iblis, tentang siapa saja sekutu iblis yang akan menemaninya nanti di neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari, diceritakan suatu saat ketika sedang duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang. Rasul bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Ia pun menjawab, "Saya iblis." Rasul bertanya lagi apa maksud kedatangannya. Iblis menceritakan bahwa kedatangannya atas izin Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah. Kesempatan itu pun digunakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya mengenai teman-teman iblis dari umat Muhammad yang akan menemaninya di neraka nanti. Iblis menjawab, temannya di neraka nanti ada 10 kelompok. Yang pertama, kata iblis, hakimun jair, hakim yang curang. Maksudnya adalah seorang hakim yang berlaku tidak adil dalam menetapkan hukum. Ia menetapkan tidak semestinya. Tak hanya hakim, dalam hal ini bisa juga para penegak hukum secara umum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan juga setiap individu, karena mereka menjadi hakim dalam keluarganya. Yang kedua, kata iblis, adalah ganiyun mutakabir, orang kaya yang sombong. Ia begitu bangga dengan kekayaan dan enggan mendermakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dia merasa semua yang diperolehnya merupakan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, seperti Karun. Ketiga, kelompok yang menjadi teman iblis adalah ta'ajirun khain, pedagang yang berkhianat. Ia melakukan penipuan, baik dalam hal kualitas barang yang diperdagangkan maupun mengurangi timbangan. Bila membeli sesuatu, ia selalu meminta ditambah, namun saat menjualnya, ia melakukan kecurangan dengan menguranginya. Di samping itu, ia juga menimbun barang, membeli di saat murah dan menjualnya di saat harga melambung tinggi. Dengan begitu, ia memperoleh untung besar. Demikian juga pada pengerjaan proyek tertentu, ia membeli barang dengan kualitas rendah untuk meraih keuntungan berlipat. Kelompok keempat yang menjadi teman iblis adalah syaribu al-khamar, orang yang meminum khamar. Minuman apapun yang memabukkan, ia termasuk khamar. Misalnya, arak, wine, whisky, atau minuman yang sejenisnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, peminum khamar atau pemabuk dikatakan tidak beriman jika ia meninggal nanti masih terdapat khamar dalam tubuhnya. Yang kelima, al-fataan atau tukang fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyadu min al-qatl, Quran Surat Al-Baqarah 2:191. Membunuh adalah menghilangkan nyawa lebih cepat, namun fitnah, membunuh seseorang secara pelan-pelan. Fitnah ini bisa pula, pembunuhan, karakter seseorang. Fitnah itu, diantaranya mengungkap aib seseorang yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, gosip, gibah, dan lainnya. Keenam adalah sahibu ar-riya, orang yang suka memamerkan diri. Mereka selalu ingin menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan amalnya, kekayaannya, dan lainnya. Semuanya itu demi mendapatkan pujian. Ketujuh, akilu mal al-yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Mereka memanfaatkan harta anak yatim atau sumbangan untuk anak yatim demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Maun 107:1-7. Kedelapan, al-mutahawinu bi'al-salah, orang yang meremehkan salat. Mereka memahami perintah salat adalah kewajiban, namun dengan berbagai alasan akhirnya salat pun ditinggalkan. Allah juga mengancam muslim yang melalaikan salat. Kesembilan, ma'aniu az-zakah, orang yang enggan membayar zakat. Mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat walaupun tujuan zakat untuk membersihkan diri dan hartanya. Teman iblis yang ke-10 adalah man yutilu al-amal atau panjang angan-angan. Enggan berbuat,
namun selalu menginginkan sesuatu. Ia hanya bisa berandai-andai, tapi tak pernah melakukan hal itu. Semoga tayangan kali ini dapat menambah keimanan kita, juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.